Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pembimbing kami selaku dosen kecerdasan buatan, Bapak Profesor Dr. Edi Winarno, STM Engineering, dan tentunya teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan next yang beranggotakan yang pertama Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM C2C023061, Kamal dengan NIM 065, Nabila dengan NIM 063, Maidatul dengan NIM 064, dan Zalfa dengan NIM 074. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait unsupervised learning. Next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis machine learning. Machine learning sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di slide berikutnya. Next. Nah, ini untuk penjelasannya. Yang pertama ada supervised learning. Di sini model dilatih menggunakan data berlabel. Artinya, setiap data memiliki jawaban yang sudah diketahui. Tujuannya agar sistem bisa memprediksi label untuk data baru. Contohnya, klasifikasi email spam atau tidak spam. Yang kedua, unsupervised learning. Di sini, model belajar dari data tanpa label. Sistem mencoba menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa bantuan manusia. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Yang ketiga, reinforcement learning. Di sini, model belajar melalui sistem reward dan penalti. Sistem mencoba mengambil keputusan terbaik dengan mencoba berbagai tindakan. Contohnya, robot belajar berjalan atau game AI seperti AlphaGo. Next. Nah, di sini kita akan fokus ke unsupervised learning sesuai dengan jadwal di kelas B dapatnya unsupervised learning. Di sini unsupervised learning seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa intinya ini menggunakan data tanpa label. Algoritmanya secara otomatis mencari pola, struktur atau hubungan tersembunyi dalam data tanpa arahan jawaban yang benar. Biasanya digunakan untuk clustering atau pengelompokan dan dimensionality prediction atau penyederhanaan data. Contohnya mengelompokkan pelanggan tadi berdasarkan kebiasaan belanja tanpa data label sebelumnya. Intinya unsupervised learning ini tanpa data label seperti itu. Next. Oke, selanjutnya jenis unsupervised learning. Satu, eksklusif partitioning. Dalam metode clustering yang satu ini, data dikelompokkan sedemikian rupa sehingga satu data hanya dapat dimiliki oleh satu cluster saja. Dua, aglomeratif. Dalam teknik clustering ini, setiap data adalah sebuah cluster. Penggabungan berulang antara dua cluster terdekat mengurangi jumlah cluster. Tiga, overlapping. Dalam teknik ini, himpunan fusi digunakan untuk mengelompokkan data. Setiap titik dapat dimiliki oleh dua klaster atau lebih dengan derajat keanggotaan yang berbeda. 4, probabilistik. Teknik ini menggunakan distribusi probabilitas untuk membuat klaster. 5, association. Aturan asosiasi memungkinkan kamu untuk membuat asosiasi di antara objek data di dalam database besar. Teknik pembelajaran tak terarah ini adalah tentang menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar. Misalnya orang yang membeli rumah baru kemungkinan besar akan membeli perabotan baru. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh dari implementasi unsupervised learning. Ada 3 contoh. Yang pertama ada pengelompokan pelanggan yang berguna untuk membantu perusahaan agar dapat mempromosikan lebih tepat sasaran. Kemudian ada pengelompokan gambar, di mana hal ini berguna untuk pengelolaan galeri foto digital. Dan yang terakhir ada rekomendasi musik atau film yang bisa kita temui di Spotify atau Netflix. Hal ini memberikan pengalaman personal bagi para pengguna. Next. Untuk selanjutnya, tim kami berusaha untuk mengimplementasikan contoh dari unsupervised learning, yaitu menggunakan pengelompokan pelanggan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran menggunakan algoritma Cummins.
Di sini kita bisa melihat bahwa pada awalnya ada data dari beberapa pelanggan yang tidak kita labelin atau dalam artian yang tidak ada identitas. Kemudian kita coba kelompokkan menggunakan algoritma K-means dan kita dapat memiliki hasil bahwa ada 3 klaster pelanggan. Yang pertama ada klaster sedang dengan rata-rata pendapatan 26,4 juta dan pengeluaran 20 juta. Kemudian ada klaster boros dengan rata-rata pendapatan 67,6 juta dan pengeluaran 48,4 juta. Dan kemudian yang terakhir ada klaster hemat dengan rata-rata pendapatan 7 juta dan pengeluaran 4 juta. Next. Oke, untuk unsupervised learning sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, tidak memerlukan data berlabel sehingga lebih fleksibel. Kemudian data menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Berguna untuk eksplorasi dan segmentasi data, dan yang terakhir menghemat waktu dan biaya karena tanpa proses pelabelan. Tetapi memiliki kekurangan juga, yaitu hasil sulit diinterpretasikan karena tanpa label acuan, evaluasi performa model tidak mudah dilakukan, kemudian risiko menemukan pola yang tidak relevan, dan parameter algoritma sangat mempengaruhi hasil. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mesin yang memungkinkan sistem mengenali pola, struktur, dan hubungan tersembunyi dalam data tanpa membutuhkan label. Pendekatan ini sangat berguna untuk eksplorasi data seperti pelompokan pelanggan, rekomendasi konten, dan pengelolaan gambar. Meskipun hasilnya sulit dievaluasi karena tidak ada label acuan, unsupervised learning tetap menjadi alat penting dalam memahami karakteristik data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih mendalam. Jadi ini adalah referensi dari hasil presentasi kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.